أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Kutiba furida alaikumul qitalu lil kufari wa huwa makruhun lakum tab'an li musyiqqatihi wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum limailin nafsi ila syahwatil mujibati li halakiha wa nufuriha anit taklifatil mujibati li sa'adatiha fala'alla lakum fil qitali wa in karahtumuhu khairan li'anna fihi imma dhufru wal ghanimatu awish syahadatu wal ajru wa fi tarkihi wa in ajabtumuhu syarran li'anna fihi az-zallu wal faqru wal hirman ajri wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum wa antum la ta'lamuna dzalika fabadaru ila ma ya'murukum bihi. Wa arsalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam awwala sarayahu wa 'alaiha Abdullah bin Jahshi faqatalul musyrikin wa qatalu ibna Hadrami akhira yaumin min jamadil akhir wal tabasa alaihim birajaba fa'ayyarahum al-kuffaru biistihlali ilah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba, makna kutiba furida, kutiba alaikumul qital, diwajibkan di atas kamu sekalian qitalu akan peperangan. Diwajibkan di atas kamu sekalian akan peperangan. Lil kufari, bagi orang kafir. Wa huwa kurhun, padahal bermula dianya peperangan kurhun, makna kurhun makruhun, itu yang dibencikan. Itu yang dibencikan. Lakum, bagi kamu, tab'an nisbah tabiat ataupun karena tabiat, li musyiqqatihi, karena musyiqqah kesulitannya berperang, karena kesulitannya berperang. Ya. Jadi kaditamong ayat yang baru, yaitu ayat 216. Begali Allah Ta'ala wajib di atas kitanya mandum untuk berperang bagi orang yang kafir. Padahal berperangnya merupakan sesuatu yang dibenci bagi kita. Jadi wajib oleh Allah Ta'ala bagi kitanya untuk berperang bagi orang kafir. Walaupun kedeh peperangan bagi orang kafir nyo benci bagi tabiat kita. Hana galak kita untuk berperang. Bahkan hana galak karena berperangnya adalah merupakan sesuatu yang sulit, sesuatu yang susah, bahkan bisa menghilangkan jiwa. Bahkan bisa menghilangkan jiwa. Jadi fardukan oleh Allah. Walaupun yang perkara yang kita benci, fardukan oleh Allah. Makanya wajib perang orang kafir. Jadi perang orang kafir wajib. Orang kafir tu orang kafir yang harbi. Lebih-lebih orang kafir yang memang kau diajak berperang dengan kita. Kita mong dalam nanggro Islam kau diganggu kita.
Kaya kepegah ini wa kana farduhu ba'dal hijrah, dan adalah kewajibannya berperang sesudah hijrah. Sesudah bahwa melarang oleh Rasulullah daripadanya berperang fi naifin wa sab'ina, dalam 70 sekian dalam 70 sekian ayat. Jadi pertama dilarang untuk berperang bagi orang kafir oleh Nabi hijrah, kemudian wajib oleh Allah Taala untuk berperang. Makanya hukum berperang kepada wahwa fardu ainin in faja'al adu. Hukum berperang itu wajib ain. Hukum berperang itu wajib perorangan. Wajib terhadap diri kita masing-masing untuk berperang seandainya tiba-tiba kena musuh. Kena musuh bersama kita, ka bersedarah daging. Makanya hanya biarkan lek yang kau wajib untuk berperang. Yang kau farduin. Benar jangan plung. Bentuk rumahnya kamu perang. Kaplung dia bedah yang musuh. Hanjut. Menyoka memang kau bersedaging dengan musuh. Menyoka bersama dengan musuh. Maka hukum berperang adalah fardu ain. Hukum berperang fardu ain. Wa kifayah, dan hukum berperang itu fardu kifayah. Dalam artian sebahagian mentang yang mengerjakan kan terlepas untuk yang lain. Seandainya musuh hana bersedaging yang kita yuk, hana saja kita yuk. Kiban surah haji biangkana fi baladihi. Sedangkan surah haji mana? Musuh di Nanggrodroy. Musuh mentang bak Nanggrodroy je. Sedangkan kita yuk talibun lahu, orang yang mencari bagi musuh. Yang hukumnya fardu kifayah. Makanya Titun 3 nukuyan wajib nukuya perang kafir. Kafir harbi walaupun dia di Nanggrodro, dan Titun 3 wajib fardu kifayah. Tapi punya kaitan dalam Nanggro Islam dan kadip karu kita yang orang Islam yang berada di dalam yang kafardu'i. Makanya lagi contoh beraju Amerika, Israel watai perang Palestina yang hukum kawak Palestina yang kafardu'i untuk berperang. Kayak awaknya yang syahidnya rela mati. Rela mati syahid awaknya. Masa jangkai tayo ini, kewajiban tagai membantu orang Islam tadi. Untuk kewajiban kita apakah fardukan fardu kifayah. Kecuali kaitan mau lanang gro kita yo memang. Makanya haji perlu kita daripada peperangan. Ya ingat. Jadi yang wajib untuk perang adalah kafir harbi. Kafir harbi. Kak. Coba? Tayo mono. Yang munyo lagi awaknya kan awaknya yang fardu'i, sedangkan lagi fardu fardu tayo sebagian orang Islam yang lain yang membantu ka terlepas. Intinya membantu pun yo kan dalam hal harus tayo berada dalam peperangan mentang yo. Munyo di yang di luar daerah. Sebab kan fujaah ibarat munyo fujaah kan memang kasajan. Yang fardu'i. Munyo hana sajan gibang. Makanya ngalah tentang kirim-kirim terlepas untuk tanya mandu. Ataupun bantuan yang dikirim. Jadi yang wajib adalah kafir harbi. Menyo ahli timah kafe dimi, kafe yang ka dibayi blasteng, yang ka diamankan hino dalam Nanggro Islam kali bayi pajak wanya. Lagi contoh yang tinggal Banda Aceh Yang awaknya yang ka harumpoh. Bukan harumpoh karena awaknya ka kali pegak perjanjian keamanan dengan orang Islam. Jadi pepoh deh waktu kalau kan. Kah? Yang mana? Kah? Makanya nagala anu orang secara tabiat untuk berperang hanagala. Makanya walaupun kedai kita yang tabiat kita hanagala untuk berperang, yang namun berperangnya merupakan satu kewajiban walaupun kita yang hanagala tadi. Kemudian dipegali Allah. Wa asa antakrahu syai'an. Boleh jadilah bahawa engkau benci akan sesuatu. Wahwa dan padahal bermula dianya sesuatu. Khairul lakum. Itu lebih baik bagi kamu. Wa asa dan boleh jadilah antuhibbu syai'an. Dan boleh jadilah bahawa engkau cinta akan sesuatu. Wahwa syarrul lakum.
Padahal bermula dianya sesuatu syarrul lakum itu lebih buruk bagi kamu. Kenapa demikian? Limailin nafsi ila syahwat. Karena condong jiwa ila syahwat kepada keinginan al-mujibah yang mewajibkan ianya keinginan li halakiha bagi celakanya jiwa. Wa nufuriha dan larinya jiwa anit taklifat daripada perkara-perkara yang taklif, perkara-perkara yang diwajibkan, al-mujibah, perkara-perkara yang diberatkan, yang mewajibkan li sa'adatiha bagi kebaikannya jiwa. Bagi kebaikannya jiwa. Ya, ingat. Tak. Jadi tunggu. Boleh jadi, yang perkali Allah, boleh jadi sesuatu yang kita benci itu merupakan perkara yang baik bagi kita. Dan boleh jadi juga sesuatu yang kita cintai itu menjadi lebih buruk bagi kita. Makanya terkadang ada sesuatu yang kita benci, tapi itu di sisi Allah itulah yang terbaik. Dan juga sebaliknya, terkadang boleh jadi sesuatu yang kita cintai justru itu menjadi lebih buruk bagi kita. Kenapa demikian? Karena condong jiwa kepada keinginan yang mewajibkan bagi celaka. Terkadang di saat kita menginginkan sesuatu, kita mencintai sesuatu, ternyata sesuatu itu di sisi Allah lah syarrul lakum, lebih buruk bagi kita. Maka karena keinginan jiwa tersebut, sehingga kita melakukannya, membawaki kepada celaka. Menancit, lari daripada taklifat. Enggan katanya. Hantar tempubut segala sesuatu yang diberatkan, yang dibebankan oleh Allah. Yang mana padahal mujibat li sa'adatiha. Itu membawaki kita kepada kebahagiaan. Makanya di saat Allah Ta'ala gelarang sesuatu kepada kita, ya, maka di balik semua itu merupakan ada kebaikan. Tak kebaikan menyertanya, tak tinggal atanya, maka mewajibkan kebahagiaan bagi kita. Ya, makanya ingat, ini kan kata-kata mutiara, ini kan Allah. Aduh, ini kan kata-kata mutiara. Karena terkadang ada sesuatu yang kita benci, padahal itu lebih baik bagi kita. Contoh, peperangan. Tabiat kita manusia benci terhadap peperangan. Tapi itu lebih baik bagi kita di sisi Allah. Begitu juga sebaliknya. Terkadang ada sesuatu yang kita cintai. Akan tetapi itu lebih buruk bagi kita. Contoh, Medina kan galak tak dia Medina. Tahu kan? Jeb minuman. Cuma-cuma kan galak tak dia. Padahal, yang merupakan sesuatu yang lebih buruk bagi kita di sisi Allah. Makanya, fala'alla lakum fil qital. Maka boleh jadi lakum bagi kamu fil qital pada peperangan, wa in karahtumuhu, sekalipun kamu benci akan peperangan, khairan itu lebih baik. Kenapa demikian? Lianna fihi, karena bahwa sesungguh sabit padanya, sebut padanya peperangan, imma dhufru, itu adakala kemenangan, wal ghanimah, dan adakala harta rampasan, awis syahadah, dan adakala mati syahid, wal ajru, dan adakala mendapatkan pahala. Wa fi tarkihi, dan sabit pada meninggalnya peperangan, wa in ajabtumuhu, sekalipun kamu cinta, kamu suka akannya meninggalkan peperangan, syarran, itu lebih buruk. Kenapa? Li'anna fihi, karena bahwa sungguh sabit pada meninggalnya peperangan, azzilu, itu kehinaan, wal fakru, dan kefakiran, wal hirmanul ajri, dan tidak mendapatkan pahala. Makanya segala sesuatu semuanya tidak terlepas daripada agama. Makanya ada hal yang memang diperintahkan di dalam agama untuk mengerjakannya, dan ada hal yang memang dalam agama diperintahkan untuk meninggalkannya. Salah satunya adalah peperangan. Maka pada kita melakukan peperangan,
Sekalipun peperangan itu kita benci, tahukanlah itu lebih baik bagi kita. Kenapa demikian? Karena pada peperangan kita akan mendapatkan kemenangan. Kita temu perang, kau menang katanya. Lawan kafir, kau menang. Kemudian pada peperangan itu mendapat kebaikan tolong. Itulah mendapat ghanimah, harta rampasan daripada orang kafir. Kemudian merumpak alam bati kita yang buat peperangan, itulah mati syahid. Mendapatkan pahala syahid dunia dan akhirat. Kemudian wal ajru, mendapatkan pahala. Sedangkan pada meninggalkan peperangan, watai hantatem kita untuk tamu perang, walaupun galak kita hantatem tamu perang, itu merupakan lebih buruk bagi kita yang. Bahkan karena bak meninggalkan peperangan, hinaan. Yang kena agam ya, nak hana berperang yang kena agam. Tu kau nak santai beraya itu, tapi cuma je untuk tonya mendem. Dia kamu perang kata juga hina dia. Masa orang kafir berarti yang memang awaknya berarti orang yang membangkang dengan Allah, durhaka dengan Allah, tapi rela awaknya dan awaknya untuk dilawan kita. Kata berbeha. Tanyalah yang merupakan Nasrullah, pertolongan Allah. Masa kita yang ya? Faham kan? Makanya merupakan kehinaan bila tertinggalkan peperangan. Menancit, merupakan kepakiran bila tinggalkan peperangan tak. Padahal orang kafir jika saja oleh Allah Ta'ala gepegat berarti awaknya adalah syurga bagi orang kafir dalam dunia. Faham kan? Dunia sejumlah mukminin wal jannatul kafirin. Untuk orang kafir syurga dunia. Makanya orang kaya-kaya. Kok kaya-kaya orang kafir? Maka kalau mau perang, dia mau perang harta ghanimah cok kita yo. Nak budak-budak ini budak wanyo kolak lagak dulu nak awak kafir pegang budak temu Islam dia budak kita yo. Kau kan? Dia pakai lah budak kan jelas-jelas dia pakai lah. Makanya munyi tak tinggalkan peperangan. Hana merupak dah. Menangkit hana merupak pahala, justru merupak dosa kadang-kadang. Tak merupak dosa, menyangka kewajiban fardhu ain. Perorangan wajib untuk melakukan hana terpubut, maka berdosa. Makanya perlu diingat, boleh jadi sesuatu yang kita benci itu merupakan perkara yang lebih baik bagi kita di sisi Allah. Boleh jadi sesuatu yang kita cinta itu merupakan perkara yang lebih buruk bagi kita di sisi Allah. Makanya yang galak katanya kalau berita yang galak Allah. Makanya harus paham. Tidak yang galak Allah yang sesuai dengan aturan agama. Yang diperintahkan pubut, yang diperintahkan untuk tinggal maka tinggal. Gimana? Saudara? Tanya dalam dunia nyo hana sama mandum. Karena Allah Taala Maha Kuasa, kepegah hana sama. Betul. Dan yang kuat dan yang lemah. Sehingga nak ubat kuat, hana ubat lemah. Kakak. Nak ragam yang hajit kalen darah. Jadi baik kalen darah kan? Con hơi tak. Jadi kan yang jadi pemda kan munyonya bukan pertanyaan yang cerbungan cerita bersambung kalau habis kau munyo truk kenan ya. Munyo truk kenan ya be guru kafe do tha ke munyo kejak kenan. Gak be kejak ju. Hai mesti truk kenan ke budak ia gandal kamu kon tutuk ia yang mutang. Pupuk ke yana. Hana. Makanya kan dalam halnya nasyauka di. Nasyauka. Nak ke mana mutang le hana ternyata. Kecuali menori kai ke ju yang urung kafe apa tanya nyan lagi habaya dengan kau urung kafe mengurus selamatan surah dafa saen ina masak mesti bedah tanya urung kafe ngambude men bedah tanya jak ke deh
Ya tu macam dah. Apa boleh hak dalam perut kena kawan mati padahal. Kena benar ni. Kan? Ah. Kibalam. Hah? Tentang tanya mencintai hal yang buruk gitu ya. Dan yang kadang membenci hal yang enggak gitu ya. Man nahai berarti yang juga berarti bang dia Allah yo tersebut membenci yang paling benci dia Allah berarti apa namanya ceria. Man kadang dalam kabur mudangga yo masalah yang memang mungkin dia berarti ibaratnya dua antara lakuan dan berumahnya. Memang hal ini untuk menjadi saadah antara apa dalam rumah tangga. Ya. Ini dalam hal masalah hukum taliq pun ini nak pada hukum. Jadi nak taliq memang taliq sunnah. Makanya kan yang pertama menolak. Semuanya pembahagian taliq secara diri taliq taliq bid'ah. Taliq bid'i kena taliq sunni. Tapi yang nak pengaruh dengan hukum. Cuman buat sagai hari ino meno. Walaupun secara dalam hadis yang bahas secara umum. Taliq yang mubahnya. Nyan yang memang perkara taliq yang dibolehkan tapi yang duk benci. Mana benci lebih baik taliq. Jadi hana masalah apa pun. Kahawati nang lain dah kan. Kahawati nang lain otak terjak-jak berjalan kahawati nang lain sedang kait nang kaput. Maka payah keceri siapa untuk kita menikah alam. Kemudian jadi hana efek sapu, hana masalah sapu. Nyan yang memang berarti perkara gebenci walaupun taliq boleh. Pakon karena hana kemaslahatan. Tapi terkadang taliqnya dihukum kepada wajib. Ino tidra rumah ini berarti semayang tang tak botan. Tidra rumah kan ucut. Tambah kena pergi tadi. Dalam agama kan contoh rumah ucut. Kibang berapa rumah ucut? Pertama wateji ketika melanggar dengan ketentuan kewajiban roh. Salah satunya mesti tibit daripada rumah. Ialah kau budak tibit. Bagi nasihat. Pegah rumah lung. Kah be kajak tahu. Ini rumah lung kedua, ni anai di lung be kajak tahu. Anai tengok. Budak tanya berti tai bengah berti dapur dia Honda ada jam mencari rezeki. Kayak kan? Ini pi. Mencari rezeki je. Ha. Tiap lagut barang yang habis. Pi lagut. Ha. Budak kata depui tibit rumah. Ada sehat di telefon. Bek kat tibit. Hanai di long. Dosa ke Allah. Hali dah pegak. Tani dengar cik. Hali dah pingat. Hali dah nasihat. Wa'idah pun. Hanai dengar. Maka. Watai kamunan. You pisah ranjang. Babinan ke dia. Bu payah kado bintik. Biar tak dengan dia. Walaupun tanya payah kado bintik cik. Tak betul-betul. Tak pujerah cik. Karena urinong je kau put malam tagai dia tendra bedang uragam. Urinong put malam tagai dan sabar hana tepeh dengan uragam yo kana. Tahu kan? Lebih hebatnya kan payah sangat-sangat dah payah dah minta. Pakai uragam cuma kau put. Hanji lebih hebat put. Karena yo lebih hebat put kalimah urinong hai tenu malam kalimah orang minta agam lain. Makanya le uragam berarti bawa perumah sah, perumah kedua, perumah le, perumah kepa, malam kelima kai wabat sah. Takkan karena urinang kebiasaan itu lebih baik malam. Kau empat, walaupun hana setelnya gede, tukai-tukai saja. Pada berah benang. Kau empat ha. Ino budak kali tanah sehat yang lagayan hai pete, kemudian kali tak pisah ranjang le ura le malam ngati hai pete. Maka guyupoh pegang. Guyupoh kan poh yang tidak garbon, poh secara mendidik. Poh mendidik. Buya je. Buya. Kak, munanti hana ngan katok tingkatan tu gugur nafkah. Nyauri nang cuk gugur nafkah. Maka tanya kan dia dah permen musuh budak. Iji rata agam kaya budak matang inong dah kupu dah orang ba. Kata cerai juga kupu dah. Orang ba. Makanya apa hala cerai. Gak gah-gah lagi. Dah mun san tanya. Kayo kan? Ama.
Maka dia ada dalam bab taliuk pun hanaman tu taliuknya berarti gebenci. Nah taliuk kadang-kadang memang bercinta, mustahab, sunnah. Ya benar. Kak. Ha. Menyuruh yang boiler tadi. Beda ID menyuruh dalam gerasa mutiga hana payah gara-gara bintik. Hana je paling-paling penasaran ke menteng. Karena golom menyuruh kali kenang. Ha. Yang bahaya di otak hana kenang. Mungkak? Mula ID. Tak panjang tu dah hamdallahnya. Punya pernah perang pupuk kenal leh. Perang Asur. Kan? Nya kan ada yang yang penting kan yang penting kali daripada haba yang yang kata arus galak bakmu yang Ya kan hinan kalau kita bergabuno kadang-kadang yang kan lebut yang benci yang kabut yang god hay lagi bunuh ceri no guna pegah lagi contoh masalah perang urang tabiat urang kan perangnya kan but ha but he anagala tapi yang god butnya bahkan sampai dijadikan pahala syahid ya Allah yang guna pegah itu kan memang menyangkut dengan peperangan ha menyangkut dengan peperangan Kak, nanti nyoba meninggalkan peperangan. Ya kan? Nyo hanagot bagi kita nyo pakon karena bab peperangan. Wate kata tinggal hana merumpok pahala, merumpok kehinaan kasihan tu. Hana merumpok harta ghanimah. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum. Dan bermula Allah itu yang mengetahui ianya Allah akan barang-barang ianya barang khairul lakum itu lebih baik bagi kamu. Jadi Allah mengetahui semua apa saja yang lebih baik bagi kita. Makanya pilihan Allah yang terbaik. Makanya kan manusia hanya bisa berencana. Manusia hanya bisa berusaha. Selebihnya yakinkanlah dengan takdir Allah. Yakinkanlah dengan pilihan Allah. Yang ditetapkan oleh Allah bagi itulah yang terbaik bagi kita. Dan Allah Taala gedeput yang gat bagi kita baik-baik itu ya pukun ya nego. Pernah nagot, pukul pernah nagot perang yang buat mati. Kau kan? Hana jika memang kau pegah oleh Allah dan yang god. Ya, walaupun yang perkara yang kita benci, maka itu yang lebih baik. Wallahu ya'lamu ma huwa khairul lakum. Allah mengetahui apa saja dianya itu lebih baik bagi kita. Wa antum la ta'lamun. Padahal bermula kamu itu tidak kamu ketahui akan demikian. Janyo yang hana depu. Kita yang tidak tahu apa yang lebih baik bagi kita. Makanya kadang-kadang ada rencana nak lawan takdir Allah. Betul kan? Ya. Hai mesir, nyom mesir kau bisa mesir. Ya kan? Kalau takdirkan oleh Allah Taala mesir katanya hidup dalam keadaan gasin. Lawan takdir Allah. Kalau takdirkan oleh Allah Taala hidup dalam keadaan susah. Hana menerima, haji benar. Sesungguhnya lebih baik. Kadang punya geduk kaya kebal-kebal ni. Hancur kadang. Makanya lebih agak. Ya, makanya pilihan Allah itulah yang terbaik bagi kita. Sedangkan kita tidak tahu mana yang lebih baik. Wa antum la ta'lamu dzalik. Kamu tidak kamu ketahui akan apa yang lebih baik bagi kamu. Yang God badro dengan yang tayokon mandumnya. Ya. Kadang-kadang bakal kagot tapi ba Allah hanaga sehingga kadang-kadang hana gejok jadi gejok cik atas yang hanaga orang yang kagak perlu dong yang isi jerak kepujuk ju untuk gepihina tengok di urut akhirat hanya dulu doa yang saya kira kita Allah Taala. Kiban? Ya dulu doa yang saya kira dia Allah Taala. Coba hana kira takdir Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kita dan Allah yang menciptakan segala sesuatu apa yang kita lakukan jomblo sampai mati itu takdir. Kamu yang hana usaha itu salah. Dan usaha itu juga bagian daripada takdir. Makanya jangan benturkan. Usaha itu bagian daripada takdir. Ya kan? Syirarukum udzabukum.
sehina-hina daripada kamu sekalian umatku itulah orang yang uzzab, orang yang tidak punya istri. Wa syiraru mautakum udzabukum. Dan orang yang paling buruk daripada orang yang meninggal daripada kamu umatku itulah orang yang meninggal belum punya istri, belum menikah. Itu lain lagi. Makanya ini kan bab surah urang yang kan memang dia itu punya keinginan untuk menikah, sudah ingin untuk tidur bersama perempuan. Dan muknah uang pun ada. Maka bagi dia seandainya tidak mau menikah, maka itu menjadi orang yang hina. Jadi orang yang hina, bahkan dosa, tapi dosa. Man ghariba an sunnati falaysa minni, orang yang benci daripada sunnahku maka dia bukan daripada golonganku. Kenapa harap singgo? Ya tamung dalam barisan Rasulullah tidak akan mendapatkan barisan dalam syurga bersama Rasulullah. Makanya kamu kahwin, hai. Kamu kahwin. Man bagi kitanya yang penting untuk menyempurnakan ilmu maka dibenarkan. Bahkan lebih baik untuk belajar untuk kecukupan ilmu pengetahuan dan kecukupan untuk isteri nanti dan keluarga ataupun anak di saat kita sudah berkeluarga. Persiapkan nilai. Karena sehingga ketika kita tidak mampu, makanya akan menghambat. Makanya pendapat mengenai tentang apakah lebih baik menikah dulu ataupun belajar dulu. Belajar dulu. Maka menang. Karena sehingga di saat kita belajar, ayo kan? Kasih ilmu pengetahuan. Yang pertama kewajiban kita untuk didik anak, untuk didik isteri selesai, sanggup. Tapi menyuhana anak pada jawab agak. Rumah pada jawab agak, yang purna bagak. Menyogok yang purnanya betul-betul purna. Kadang-kadang purna gecak ya. Kau tak ada. Purna kok lagak dengan yang berbicara. Ya kan? Ayo purna mesti paksa. Baik matung dia purna. Tiga dua goi purna. Pah item purna. Keleh cok ni. Makanya harus paham. Harus paham dalam arti kata bila memang sudah mampu dan memang punya keinginan maka menikahlah. Ya ma'syaras sabab. Berarti Nabi memanggil bukan dengan sebutan orang tua. Ya ma'syaras syekhah. Bukan orang tua dipanggil. Yang ma'syaras sabab. Wahai para pemuda. Manis tata'a minkumul ba'ah. Barang siapa yang sudah mempunyai kesanggupan. Mana kesanggupan dia itu punya mu'nah, punya mahar untuk menikah. Fal yatajawwad. Maka hendak menikah ia. Seandainya tidak punya mu'nah, maka pecahkan syahwat dengan berpuasa. Dengan puasa. Ayo kan? Baik tiga dah. Baik tiga baju betul. Baik tiga baju betul. Karena punya terkedi tak baju betul. Terkedi tak baju betul. Yang mefek ke baca dia. Nanti menikah api hana mampulam. Mamunya baca kita yang kaum pengaruh kaum kebahaya cik je. Kai minta baca pak je. Yang tadi orang yang udah baca. Han udah mati je. Tetap paling tidak kau nyolang abu aja mudah. Kenapa mencuca? Takut punya terkedi hana abu dah depan mencuca, ibu mencuca dalam abu agak. Itu yang jadi masalah. Nyangka. Biar payang tak aku. Biar payang tak. Takdir. Takdir segala sesuatu ketetapan Allah. Qada dan takdir sebenarnya hanya beda. Qada ketentuan Allah. Takdir juga ketentuan Allah. Makanya al-harbu minat takdir mustahil.
lari daripada takdir Allah mustahil, tidak bisa. Sedangkan kewajiban kita berusaha saja. Berusaha untuk yang terbaik sebagaimana perintah Allah. Makanya sampai belum pegang. Ada dalam kitab ta'lim kena pegang ni. Mengenai tentang masalah bersedekah. As-sadaqatu tudfa'ul bala. Tadfa'ul bala. As-sadaqah tadfa'ul bala. Sedekah dapat menolak bala. Apakah bala yang sudah ditetapkan oleh Allah akan tidak terkena lagi ketika kita bersedekah? Bukan. Kalau misalnya Allah Ta'ala dalam ilmu Allah, takdir Allah, jam sekian, hari sekian, detik sekian, kita itu terkena musibah, misalnya kita terkena, tetap akan terjadi. Tidak mungkin tidak terjadi. Memang sudah ada dari ilmu Allah. Tapi maksud sedekah dapat menolak bala? Bala yang terjadi itu, yang pada dasarnya mungkin kita tidak sanggup bersabar dengan ujian dan bala tersebut, dengan kita bersedekah, maka kita itu akan sanggup bersabar. Ataupun seandainya pada dasarnya musibahnya sangat besar, dengan kita bersedekah maka sedikit ringan. Ringan bukan? Tapi untuk lari daripada takdir tidak. Kecuali memang takdir Allah kita tidak terkena bala. Tidak terkena bala. Yang namun dengan sedekah maka yang belum memang terkena bala dan memang bukan takdir Allah terkena bala, yang memang sudah dituliskan di saat kita berada di dalam rahim. Jadi intinya tidak terjadi lagi. Kerana ada dua aja. Kerana ada pegah bak Lauh Mahfuz. Lauh Mahfuz dengan azali. Azali ketetapan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat. Lauh Mahfuz itu ini tergantung bagaimana usaha kita, bagaimana sangkaan kita dengan Allah. Makanya ada doa di malam nisfu Sya'ban, salah satunya, Allahumma in kunta katabta asma'ana fi daiwanil asqiya fanhumha ya Allah. Seandainya ya Allah nama-nama kami sudah tertulis dalam golongan orang-orang yang celaka, famhuha ya Allah, hapuskan nama kami. Faktubha, maka tuliskan nama kami ya Allah min daiwanis su'ada, pada nama-nama orang-orang yang berada dalam golongan orang-orang yang bahagia. Ini harus faham. Ini atas Lauh Mahfuz. Ini atas Lauh Mahfuz. Makanya itu dikibankan balik. Makanya segala sesuatu kena kepegang dalam hadis. Ini di saat kita ketiupkan roh, 40 hari yang pertama maka menjadi segumpal darah. 40 yang kedua kita akan menjadi segumpal daging. 40 yang ketiga maka ditiupkan roh. Di saat ditiupkan roh, maka semua kehidupan kita, mulai daripada masa kita itu berada dalam rahim, sampai kita meninggal, sampai kita berada hari kiamat, apakah syurga dan neraka, sudah ada dalam ilmu Allah. Sudah ada takdir Allah untuk kita. Maka tidak terlepas. Yang kita jalani sekarang, semuanya kita berjanji. Semuanya kita sudah berjanji. Kapan kita punya jodoh, kapan kita menikah, hari ini rezeki kita apa, semuanya sudah tertulis. Cuma kita saja tidak tahu. Punya kedina bukunya, baru kita baca, nyor rezeki dia tinggal baca. Makanya karena kita tidak tahu bagaimana takdir Allah untuk kita, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah dan jauhi apa yang dilarang oleh Allah. Jangan. Punya kata depu kita memang kamu jadi ahli syurga mesti tu. Pada akhirnya kita akan menjadi ahli syurga. Putus sampai yang malam. Memang takdir Allah, dia nak syurga. Ada hal apa syurga ni? Hanya terdepu. Sedangkan janji Allah tiba, orang yang mendapatkan syurga adalah orang yang mendapat keridaan Allah. Keridaan Allah terletak pada perbuatan taat. Perbuatan taat adalah perbuatan yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka perbuatan apa? Perbuatan mandum, perempuan. Yang lagi yang teraji. Makanya jangan pernah benturkan antara syariat dengan hakikat. Nyo hanjir. Yang munyo kata benturkan, nyo ka bahaya. Yang kata tak nyo. Makanya anda pegang fabadaru ila ma ya'murukum bih. Maka segera olehmu kepada apa saja yang memerintahkan ianya Allah akan kamu dengannya. Maka segeralah melakukan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Wa arsalan Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan telah mengutus oleh Nabi SAW awwala sarayahu, pada awal peperangannya Nabi, wa alaiha, dan di atasnya peperangan itu Abdullah bin Jahsy, faqatalul musyrikin, kemudian membunuh oleh mereka itu musyrikin, membunuh oleh mereka itu orang yang beriman, al musyrikin, akan orang yang musyrik, akan orang yang kafir, wa qatalu, dan membunuh oleh mereka itu orang Islam, Ibna Hadrami, akan Ibna Hadrami, Ibna Hadrami juga akhirah yauma min jamadil akhirah, pada akhir hari daripada jamadil akhir, wa tabasa alaihim, dan berpakaian ianya orang Islam, alaihim, di atas mereka itu orang kafir, bi Rajaba, dengan bulan Rajab, fa'ayyarahum kufar, maka mencela akan mereka itu orang Islam oleh orang kafir, bi istihlalihi, dengan menghalalkannya peperangan pada bulan Rajab. Jadi Rasulullah pada awal-awal peperangan mengutuskan pada peperangan itu Abdullah bin Jahsy sebagai kepala. Kemudian berangkatlah Abdullah bin Jahsy bersama pasukan orang Islam untuk memerangi orang kafir. Maka termasuk yang terbunuh di ketika berperang tersebut adalah Ibnu Hadrami, yang kejadiannya adalah pada akhir daripada Jumadil Akhir. Berarti akhir bulan daripada Jumadil Akhir. Berarti bulan Jumadil Akhir, bulan Hijriah. Sehingga peperangan sampai terjadi kepada bulan Rajab. Bulan Rajab. Maka ketika peperangan masih terjadi pada bulan Rajab, maka orang kafir mencela orang Islam. Kenapa? Karena orang Islam telah menghalalkan peperangan pada bulan Rajab. Maka karena di dalam ayat yang lain, inna iddatash syuhur minas sanah, sesungguhnya hitungan bulan daripada 1 tahun, isna asyara syara 12 bulan. Jadi hitungan bulan yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari diciptakannya langit dan bumi, maka dalam 1 tahun hitungan bulan adalah 12 bulan. Ya? Minha arba'atun hurum. Sebahagian daripada 12 bulan ada 4 bulan yang bulan itu hurum. Makna hurum adalah mulia. Makna hurum adalah suci. Toh bulannya adalah bulan Rajab, pertama Zulkaidah, Zulhijjah, Rajab dan Muharram. Makanya bulan Rajab adalah salah satu bulan yang bulan suci. Dalam artian dilarang untuk melakukan peperangan pada bulan itu. Sedangkan kejadian Rasulullah mengutuskan Abdullah bin Jahsy untuk berperang sehingga meninggallah Ibnu Hadrami, sampai kejadiannya sampai bulan Rajab. Sehingga orang kafir mencela orang Islam karena sudah menghalalkan untuk melakukan peperangan pada bulan Rajab. Padutilah, maka diturunkan akan ayat. Ketika orang kafir mencela orang Islam karena sudah melakukan peperangan pada bulan Rajab, pada bulan Rajab itu dilarang untuk berperang, maka Allah menurunkan ayat yang lain. Yas'alunaka 'anil syahril haram, menanyai oleh mereka itu akan engkau wahai Muhammad, 'anil syahril haram, daripada bulan haram. Artinya bulan Muharram, bulan yang disucikan. Mana bulan haram? Qitalin fihi, itulah peperangan padanya bulan. Jadi haram untuk melakukan peperangan padanya bulan. Dianya qitalin fihi itu badal istimal daripada haram. Qul lahum, katakan olehmu hai Muhammad, lahum, bagi mereka itu. Apa katanya? Qitalun fihi kabirun, bermula peperangan padanya bulan, kabirun itu besar. Makna kabirun azimun wizran, itu besar nisbah dosa. Maka ketika kata Allah, ketika mereka menanyakan kepadamu tentang bulan yang haram untuk melakukan peperangan, maka katakanlah wahai Muhammad, berperang pada bulan haram itu dosa besar hukumnya. Dosa besar. Ini tak era kepada mubtada. Khabar wasaddu.
Mubtada dan khabar. Wasaddu yang terak pada mubtada. Makna saddu mad'u linnas. Dan bermula orang yang menegah bagi manusia dan bermula yang melarang bagi manusia an sabilillah daripada jalan Allah, artinya daripada agamanya Allah, wa kufrun bihi billah dan kufur dengannya Allah, wa saddu anil masjidil haram dan menegah manusia daripada masjidil haram, artinya Mekah, wa ikhraju ahlihi minhu dan mengeluarkan ahlinya Mekah daripada Mekah, wahum dan bermula mereka itu ahli itu Nabi SAW dan orang yang beriman, wa khabrul mutada dan bermula khabar mutada akbarun itu lebih besar nisbah dosa indallah di sisi Allah minal qital daripada berperang padanya bulan. Ketika orang kafir mencela orang Islam karena melakukan peperangan pada bulan Rajab, maka turunlah ayat yang mana dalam ayat tersebut menyatakan, wahai Muhammad, mereka menanyakan kepadamu tentang bulan yang haram untuk berperang padanya bulan. Maka katakanlah, berperang pada bulan itu, itulah salah satunya bulan Rajab, hukumnya dosa besar. Akan tetapi, melarang manusia daripada jalan Allah, daripada agama Allah, kufur kepada Allah, melarang manusia untuk datang ke Masjidil Haram, mengeluarkan orang yang ada di Mekah daripada Mekah, itulah Nabi dan orang yang beriman. Itu lebih besar dosanya ketimbang daripada berperang. Ketimplak oleh Allah. Ketika mereka mengatakan dosa besar untuk berperang pada bulan Rajab, maka ada yang lebih besar lagi. Mana lebih besar lagi? Itulah mereka menghalangi orang Islam untuk di jalan Allah, untuk agama. Dan kufur dengan Allah. Dan melarang orang Islam untuk datang ke Masjidil Haram. Bahkan mengeluarkan orang yang ada di Mekah daripada Mekah. Itulah kejadian berarti Nabi dan orang yang beriman dilarang untuk melakukan umrah. Itu jauh lebih besar dosanya ketimbang daripada berperang. Wal fitnatu dan bermula fitnah. Apa makna fitnah? Asyarku minkum dan bermula kesyirikan minkum daripada kamu orang kafir. Akbaru minal qatli itu lebih besar dosanya minal qatli daripada peperangan lakum bagi kamu fihi padanya. Makanya dipegang oleh Allah. Syirik. Dosa syirik itu jauh lebih besar dosanya daripada membunuh. Wala yazalun dan tidak senantiasalah orang kafir yuqatilunakum ayyuhal mu'minun dan senantiasalah orang kafir itu membunuh oleh mereka itu akan kamu wahai orang yang beriman. Dipegang oleh Allah. Orang kafir dia itu tidak akan pernah tidur nyenyak sebelum mereka itu membunuh orang Islam. Hatta sehingga yaruddukum mengembali oleh mereka itu akan kamu andinikum daripada agama kamu ilal kufri kepada kekafiran. Mereka tidak akan puas. Mereka tidak akan tidur sehingga kita orang yang Islam kembali kepada kekufuran. Daripada agama Islam, kita kembali kepada kekufuran. Makanya, orang kafir sampai orang tunggu segala cara mereka lakukan untuk bisa menarik orang-orang Islam untuk masuk ke dalam agama kafir. Selalu, walam yazalu, senantiasa, selalu. Ya Allah Ta'ala pegang. Allah Ta'ala pegang, selalu. Ini stata'u jika mampu oleh mereka itu. Wa may yartadid minkum dan bermula siman yang murtad yaman daripada kamu andinihi daripada agamanya fayamut kemudian mati ia wa huwa kafirun dan padahal bermula dianya itu yang kafir faulaika niscaya maka bermula mereka itu habitat. Makna habitat batallah amal-amal mereka itu. Panjang